Meskipun saya datang belakangan, pada dasarnya saya ada di sana. Zonggu mengangguk dan menjawab. Apa identitasnya di alam iblis Halloween? Xiao Yan terus bertanya, salah satu penguasa adalah orang terkuat di alam iblis semua orang suci. Kekuatannya dikatakan sebagai keabadian dewa, jika Tuan Yuyan tidak melindungimu dalam pertempuranmu, perisai pelindung emas itu tidak lagi mampu menahan keruntuhan. Xiao Yan merenung setelah mendengar ini, dan tidak bertanya lagi. Kemunculan Yuyan membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh, mungkinkah dia melihatku menggunakan pil pemecah racun Tianling? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, reaksinya aneh. Percakapan dengan Zonggu juga sangat aneh. Tentunya Anda sudah tahu bahwa segel budak saya palsu, namun dia memilih untuk mengabaikannya, dan itu tidak masuk akal, kecuali dia melakukannya dengan sengaja, tapi tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya dengan sengaja. Pasti ada alasannya, mungkinkah, dia berumur 4 tahun. Xiao Yan tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Jika ada orang paling kuat di dunia kuno abadi dan iblis di dunia iblis Halloween, ada kemungkinan besar ada 4 di sini. Reaksi Yuyan mengejutkan Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia berusia 4 tahun tidak perlu berpikir terlalu banyak, tapi sekarang saya punya kontribusi 350.000 yuan. Xiao Yan berencana pergi ke aula semua orang suci. Xiao Yan berpikir karena Tianxun dapat ditebus oleh Jin Chang dengan poin kontribusinya, lalu ada Raja Roh lainnya Ning Yao, apakah bisa ditebus juga? Jika Anda bisa mengendalikannya dengan segel budak, biarkan ia menjadi binatang yang terkurung. Cedera di tubuh Xiao Yan berangsur pulih seiring berjalannya waktu. Dia segera memberitahu Zonggu tentang idenya. Keempat sosok itu menuju aula semua orang suci di bawah kepemimpinan Zonggu. Tantangan ini spektakuler. Nama Zonggu sudah berada di puncak loh batu setinggi 100 meter di aula semua orang suci. Kini, di tengah tantangan ini, bisa dikatakan terkenal di kalangan dunia iblis Halloween. Saat Zonggu sedang berjalan di alam iblis Halloween sebelumnya, sepertinya tidak ada yang mengenali, tapi ketika Zonggu keluar dari aula budak Dewa Sura, setiap orang yang mereka lihat memegang tangan dan tangan mereka dengan hormat. Perasaan ini seperti berada di puncak awan dalam sekejap, tapi Zonggu mengerti faktanya, semua ini dipersembahkan oleh Xiao Yan itu sebenarnya bukan miliknya. Zeng Zonggu mengira dia telah menjadi abadi sudah mencapai puncaknya, tapi sekarang dia berada di depan Xiao Yan. Aku merasa sangat lemah, dan saya semakin merasakan tekanan dari kekuatan. Rasa rileks Xiao Yan membuat Zonggu sangat iri. Segera Zonggu datang ke aula semua orang suci. Ada banyak orang di sini saat itu muncul. Hal itu menyebabkan keributan datang ke gerbang. Zonggu melihat sosok Jin Chang lagi. Dia sepertinya ingin memasuki aula semua orang suci, namun dihentikan. Zonggu memberikan penghormatan. Letakkan tangan Anda di belakang punggung sama seperti Zeng Jin Chang. Dengan senyuman di wajahnya, Jin Chang Daozi, Tuan Yuyan telah memerintahkan untuk sementara Anda tidak diizinkan memasuki aula semua orang suci. Hanya saja, jangan mempersulitku dan tunggu. Para penjaga yang menghentikan Jin Chang tampak getir. Wajah Jin Chang menjadi pucat saat ini. Dia ingin memasuki aula semua orang suci, untuk menukar dengan budak dewa. Tianxun tewas dalam pertempuran dan Long Biao ditangkap. Sekarang kekuatan bertarung dari budak dewa di tangannya telah sangat berkurang, sangat dibutuhkan untuk diisi. Saat Zonggu datang, Jin Chang segera menoleh. Melihat Zonggu Jin Chang yang berada di puncak matahari, dia semakin marah dan mengertakkan gigi. Mata Zonggu juga tertuju pada Jin Chang. Setelah melihat sekilas, Jin Chang itu baru saja mendarat, bahkan petugas dari aula semua orang suci maju ke depan dengan hormat. Zonggu Daozi, tolong, setelah pertempuran hari ini, agaknya Zonggu Daozi akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan Daozi. Kata pelayan itu sambil tersenyum.
Dia sepertinya tidak memperhatikan Jin Chang di sampingnya. Hal pertama yang saya tidak berani lakukan adalah selama Anda tidak masuk ke aula semua orang suci pada akhirnya, tidak apa-apa, Zonggu berkata ringan sambil tersenyum tipis. Namun suaranya cukup keras, kebetulan Jin Chang bisa mendengarnya. Wajah Jin Chang menjadi pucat saat mendengar ini. Kekalahan di Istana Budak Dewa Sura adalah sebuah depresi. Kata-kata Zonggu tidak diragukan lagi sangat mematikan dan menyayat hati. Zonggu, kamu sedang mencari kematian. Jin Chang tidak tahan lagi. Meskipun itu adalah teriakan yang tajam dan kali ini Zonggu sudah memasuki aula semua orang suci, menghadapi provokasi Jin Chang, Zonggu bahkan tidak menoleh ke belakang. Meski dengan raut keraguan di wajahnya, mengapa Anda mendengar sesuatu menjerit? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan ke aula semua orang suci. Rasa malu yang pernah saya derita kini Jongkook tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jin Chang akhirnya menahan amarahnya karena dia tahu marah sekarang tidak akan membantu. Jika kita benar-benar mengambil tindakan di sini, bukan saja tidak ada cara untuk membunuh Zonggu, jika itu membuat Tuhan khawatir sebaliknya, ada kemungkinan nyawanya tidak terselamatkan. Jin Chang melihat punggung Zonggu niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, aula semua orang suci masih menolak untuk mengizinkannya masuk. Aku hanya bisa melambaikan lengan baju dan jubahku lalu pergi. Di dalam aula semua orang suci mata Xiao Yan adalah orang pertama yang melihat tablet batu budak dewa. Di atas adalah semua budak ilahi yang bisa ditukar. Ikuti pandangan Xiao Yan dan lihat ke atas puncak tugu batu Baizang tidak ada nama Ning Yao. Kekuatan budak dewa tertinggi hanyalah langkah keempat. Jelas sekali, budak dewa yang kuat akan ditukar dengannya segera setelah dia muncul. Bagaimanapun, hanya mereka yang memiliki budak dewa yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Tao. Tentu saja, sebagian akan ditebus dan digunakan untuk tantangan di aula budak dewa Shuro. Ibarat arena gladiator, tempat orang bersenang-senang tindakan yang kejam. Faktanya, hal itu juga dilakukan dengan sengaja oleh Halloween Demon Realm. Di masa sulit, kita harus berperilaku di masa sulit membuat orang semakin gila dan haus akan kekuatan. Inilah makna keberadaan ladang budak dewa Shuro. Xiao Yan sedikit kecewa karena tidak melihat Ning Yao. Membunuh satu Tianshun berarti Xiao Yan kehilangan alam dewa abadi. Meski berhasil membunuhnya, ia juga harus membayar mahal. Ning Yao yang pandai menggunakan racun justru membuat Xiao Yan semakin takut. Peracunnya lebih berbahaya, dan racunnya digunakan oleh Tianshun. Meskipun Xiao Yan menelan pil pemecah racun Tianling, faktanya, masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuh. Xiao Yan hanya bisa menunggu jantung api di tubuh pulih kembali. Hanya dengan bantuan kekuatannya itu ia dapat diusir sepenuhnya. Terlihat meskipun tubuh abadi itu kuat, namun kelemahannya yaitu rasa takut terhadap racun juga sangat fatal. Untuk mengalahkan Ning Yao kekuatan Xiao Yan sendiri masih perlu mencari cara untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari tablet batu Senu, tiba-tiba dia melihat ke arah tablet batu yang ditandai dengan pil keberuntungan. Apakah obat mujarab ini benar-benar efektif? Xiao Yan menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan ke Zonggu dan bertanya. Tentu saja, tapi itu tergantung individunya. Dikombinasikan dengan gua penciptaan menelan ramuan ini dapat memaksimalkan efeknya. Zonggu menjawab Xiao Yan, tukarkan 10 pil keberuntungan khusus. Xiao Yan berkata tanpa ragu-ragu. Zonggu mengangguk dan segera memberitahu pelayan di sampingnya. Kemudian petugas pelayan segera mengambilkannya untuk Zonggu. 20.000 pil keberuntungan khusus 200.000 poin kontribusi dihabiskan dalam sekejap. Lihat berkurangnya kontribusi Dao Ziling. Zonggu merasakan sakit di tubuhnya.